together right now over me. Nah, ini Om Bogi nih, ada pengalaman yang menarik nggak pas lagi ada pembentukan chapter nih? Kan biasanya kan mengundang chapter pusat sama founder dan pengurus lainnya nih. Kira-kira apa nih pengalaman yang lucu lah atau gimana gitu selama pembukaan chapter baru ini? Zaman saya jadi caretaker, saya belum pernah jadi ketua umum. Saya cuma pernah jadi caretaker saat itu. Itu saya ngebentuk chapter Serang Raya. Pengguna Volvo di Serang. Saya juga nggak ada yang saya kenal satupun. Cuman ada info kalau di Serang itu pemakai Volvo itu banyak gitu loh, ada sekitar 10 lebih gitu. Terus, oh nggak ada salahnya dong kalau kita soal saat itu. Karena saya sebagai caretaker saat itu, saya ngajak teman-teman beberapa orang, kita cek yuk, bener nggak sih di Serang ada pengguna Volvo, pemakai Volvo gitu, penggila Volvo. Jadi tiba-tiba aja tuh pokoknya Itu saya habis pulang dari Bali. Dari Bali itu saya habis touring lintas chapter pakai mobil, pakai Volvo. Jadi semua chapter saya soanin semua. Alhamdulillah nggak mogok. Itu hebatnya Volvo. Dari tujuannya itu apa? Ya, betul. Itu berapa tuh Om yang konvoy pada saat itu? Kenapa? Berapa yang ikut pas lagi? Dua mobil orangnya 5. Orangnya Dua mobil 5. orangnya 5. Tapi kita disambut, setiap chapter disambut, diajak makan gratis, apa tidur nginep gratis gitu loh. Udah pulang dari Bali, ada info kalau di Serang tuh ada pemakai Volvo. Oke, nggak ada salahnya, yuk kita cek yuk. Kita cek lah. 1 minggu kemudian setelah pulang dari Bali, istirahat dulu seminggu, udah kita tes. Bener ya, kalian buktiin kalau di Serang tuh emang bener ada pengguna Volvo. Udah kita tes hari Minggu, saat itu sore menjelang maghrib, begitu keluar Serang Timur apa Serang Barat saya lupa deh, pokoknya keluar dari Serang aja deh. Bener ada 3 Volvo nyambut gitu, wih hebat banget gitu kan, seru. Yang saya juga belum kenal saat itu. Akhirnya diajak konvoy, dipandu sama dia ke salah satu tempat nongkrong lah, kopi saat itu. Wih udah banyak parkir Volvo. Belum kenal juga, udah akhirnya kenalan. Pemandangan indah ya, kalau kayak gitu ya. Kenalan. Om boleh gabung nggak di VCOI? Oh monggo silakan gitu loh. Kenapa mau gabung di VCOI? Ya selama ini ya yang paling eksis, paling sering aktif ya VCOI gitu. Ya udah monggo silakan gitu. Nanti tinggal mau kapan peresmiannya, apa semua bagaimana, secara sederhana ntar kita datang dari pusat sambil ngundang chapter yang udah ada gitu. Seperti itu. Jadi dari mobil malah jadi bisa nambah temen, nambah temen. Waktu itu saya rame itu chapter ke-13. Membernya berapa tuh waktu itu? Awalnya 10 tank pas. Terus sekarang mungkin sekitar 18 kali ya. 18 ya. Lumayan banyak juga. Lumayan. Nah kalau Tante Uci pengalamannya apa nih? Pengalaman waktu saya sudah terpilih menjadi ketua umum ya, pada saat itu saya punya program, saya memperkenalkan diri saya dengan pengurus-pengurus yang ada. Kita pergi ke setiap chapter yang ada di klub kita ini, mulai dari Jabodetabek, kita beranjak sana, memperkenalkan diri gitu kan, karena saya pengen lebih mengenal chapter-chapter yang ada di VCOI ini ya. Dari mulai Jabodetabek ke Bandung, ke Semarang, Surabaya, Jogja, dan terakhir ke Bali. Nah, jadi saya tahu pada saat kumpul itu seperti apa sih di setiap chapter. Setiap chapter itu kan pasti punya karakteristik sendiri-sendiri ya. Mereka mengatur chapternya itu seperti apa. Jadi kan kita tahu gitu kan kondisi di chapter masing-masing. Lalu untuk pembukaan chapter pada saya menjabat ini
di chapter Solo. Waktu itu chapter Solo juga apa sih namanya, banyak pengguna-pengguna mobil itu, kan ada chapter Jogja, Semarang dan lain-lain itu. Nah, Solo akhirnya membuat chapter sendiri. Jadi tidak mengikut ke chapter-chapter yang lain. Dengan memang syarat daripada menjadi untuk membuka chapter itu member harus 10, karena ini kota Solo masih agak tidak terlalu ramai juga. Belum mencapai 10 pun juga akhirnya sudah banyak pengguna mobil Volvo dan ingin membentuk chapter. Keinginan mereka yang antusias itu harus kita hargai. Karena mereka memang benar-benar ingin mempunyai rumah yang dimana rumahnya itu bisa menampung ide-ide, kreativitas dan hobinya mereka sehingga bisa berkumpul di satu wadahnya. Nah, itu pengalaman saya pas perjalanan ke Solo. Di Solo itu acaranya di Karanganyar. Naik gunung. Nah, itu dia treknya lumayan ini ya, perjalanannya itu lumayan menantang ya. Jalanannya kan kecil seperti itu. Dengan membawa mobil Volvo, ya itulah ketangguhannya mobilnya, mau dibawa tanjakan, turunan, medan-medan berat, nyampe. Teruji lah. Teruji, iya. Nah, sampai sana melihat mobil dari chapter-chapter lain yang mendukung untuk pembukaan chapter Solo, aduh senang banget deh saya. Itu Waktu pemandangan Surabaya itu. juga seru. Surabaya itu udah terbentuk udah lama sebetulnya, cuma sempat mati. Sempat Mati vakum, suri. iya. Terus berapa tahun lalu ada Surabaya Reborn lah namanya. Udah kita resmikan lagi. Nah, yang paling serunya itu 25 Volvo lewat Suramadu. Jembatan Iya. Suramadu. Emang jujur pakai patwal sih. Iya. Boleh berhenti sebentar aja ya untuk foto-foto pakai patwal. Udah buru-buru pada wah. Pokoknya dokumentasi harus update ya. Iya. Pembentukan chapter itu tuh paling seru sebetulnya. Iya. Jadi kan dari pusat itu akan datang ke daerah tersebut kan. Otomatis kan kita jalan bareng, touring bareng gitu loh. Saat di jalan itu ada yang mogok, kita berhenti ya kan. Ada yang udah duluan putar balik untuk ngebantuin. Padahal mah begitu buka mesin ngerti juga kagak gitu istilahnya kan. Paling cuma nemenin doang, paling enggak ngeliatin, nemenin gitu. Paling enggak nyenterin gitu. Seru kalau udah touring kayak gitu. Iya. Tambah temen juga gitu kan. Ngetes fisik dan ngetes ini juga mobilnya. Gitu ya. Iya. Justru kalau ada kejadian kayak gitu malah yang jadi wah, gila nih gue dulu kesini ada trouble kayak gini-gini, jadi malah pengalaman yang menarik ya ini Di ya. situlah terlihat kan solidnya kekeluargaan kita di klub seperti apa. Kadang ada member yang jalan malam belakangan ketinggalan misalnya sama rombongan. Nggak tahu lewat mana, tahu-tahu kanan kiri hutan mogok gitu. Nyengir aja garuk kepala, jadi bingung mau ngapain gitu. Berarti member lain pada balik semua nyari itu dong, situ. Ada sebagian, ada yang ngerti mesin dan lain-lain balik gitu. Salah sendiri nyusul. Coba kalau ikut rombongan kan enak gitu. Banyak serunya kalau setiap pembukaan chapter. Mungkin itu mau uji nyali juga gitu om ya. Bisa. Saya juga pernah soalnya mogok. Pas kanan kiri celinguk, anjing hutan bro. Untung berdua. Oh, terus yang nolongin siapa tuh om ini? Cuma kehabisan bensin. Nyari jalan kaki agak jauh, ada rumah penduduk, kebetulan ada bensin juga, udah lumayan lah paling enggak. Daerah mana tuh dulu? Saya lupa pokoknya saya lupa. Itu pernah ada kejadian. Pernah kejadian. Seru ya. Nah, ini Tante Uci ini kan Iya. cewek terus jadi ketua umum PCOI ini. Ada perasaan canggung atau gimana di antara, kan banyak kan membernya cowok nih ya. Iya. Nah, gimana tuh Tante Uci? Memang kalau awal-awal menjadi ketua umum itu pastikan terbesit, waduh, aku membernya itu rata-rata cowok semua. Iya. Tapi memang pada awal masuk saya ke klub ini, itulah mulainya saya beradaptasi. Beradaptasi di lingkungan yang mayoritasnya adalah laki-laki. Nah, di situ saya mencoba untuk berbaur. Apa sih yang sering diomongin tuh apa sih gitu kan.
Jadi dengan adanya adaptasi dan seringnya ikut kopdar, memang itu kopdar perlunya itu ya Om Bugi ya, untuk pengenalan gitu kan. Dan kita ngelihat ke welcome gitu kan, mereka nggak beda-bedain, aduh ini perempuan nih harus yang begini atau diistimewakan atau apa. Udah banyak juga kan Nggak tentu ada. pengguna Volvo perempuan udah banyak kan? Ya masih lah, nggak nyampe 10. Ya. Dari sekitar sekian ratus, perempuannya cuman hanya ya kisaran 10-an deh. Ya gitu. Jadi waktu itu saya belum kenal dengan pengguna Volvo perempuan pada saat itu, karena saya masih ikut suami waktu itu kan, diajak kopdar, diajak berkenalan, dan jadi dibebaskan untuk bisa beradaptasi dengan teman-teman klub gitu. Terus setelah jadi ketua umum, saya lebih banyak harus mengenal member-member saya di setiap chapter-chapter, yaitu dengan cara saya mendatangi setiap chapter-chapter yang ada di Kepulauan Jawa dan Jabodetabek ini. Itu aja sih. Kalau untuk kepengurusan PCOI sendiri nih, pergantian ketua umum dan pengurus lainnya tiap berapa tahun sekali itu? Kita ada di ADRT, pergantian tahun itu, masa jabatan itu 2 tahun. Kepengurusan pusat dan chapter akan mengikuti masa kerja ketua umum itu 2 tahun. Setiap 2 tahun diadakan munas dan pemilihan ketua umum yang baru. Dan begitu juga dengan jajaran pengurusnya. Kalau untuk caranya sendiri nih Om Bugi, cara untuk pemilihannya itu kan tersebar banyak nih di Jawa dan luar Jawa. Itu voting atau gimana? Melalui apa itu caranya? Sebelum pandemi sih perwakilan dari semua daerah datang gitu loh untuk ngajuin siapa kandidatnya gitu. Oke. Tapi semenjak pandemi ini sebetulnya sekarang udah mulai mencari kandidat gitu loh. Kita akan voting. Nah untuk ini sendiri di bulan apa nih untuk pergantian ketua umum berikutnya nih? Ini lagi berjalan. Dikarenakan kita pending dikarenakan adanya PPKM seperti ini ya, dengan acara pandemi, kita masih diperpanjang sampai bulan Oktober atau enggak November. Selama ini kita mencari kandidat-kandidat yang dimana syarat-syaratnya sudah diberikan oleh panitia pemilihan. Nanti setelah mendapatkan kandidatnya itu akan dikirim melalui chapternya masing-masing dan diinfo ke bagian ke tim panitia pemilihan. Nanti di situ baru dinilai lagi ya, direbukin lagi dengan panitia, baru kita menginformasikan kepada seluruh members ini kandidat yang ada, calon ketua umum yang ada, dan diadakan untuk pemilihan secara e-voting. Ya, di mana secara memang untuk e-voting ini merata ya, jadi semua members itu bisa memilih. Ya, walaupun mereka tidak bisa datang memberikan suara di munasnya langsung. Sekarang ini dengan diadakannya e-voting, setiap members dimanapun berada mereka itu bisa menyuarakan suaranya untuk memilih calon ketua umumnya. Itu. Berarti dari terbentuk 2001 ya, 2001 sampai 2021 sudah ada pergantian ketua, berarti 10 kali ya? Atau kita ada enggak ya 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 apa 9? Lupa. Yang harinya ya. Iya, berarti kan memang masih sesuai dengan ADRT-nya itu ya? Iya, sesuai. Oke, seru juga. Karena nggak setiap munas pergantian ketua umum itu selalu ada kandidat. Pada takut juga mungkin untuk jadi kandidat. Kayak sekarang udah mulai pembukaan calon bakal ketua umum aja udah hampir 2 minggu ya. Iya. Dari daerah-daerah belum ada selentingan si Anu pengen, belum ada. Nggak selalu ada gitu. Kendala juga kalau pandemi gini kali jadinya. Ya. Bisa jadi itu. Ada yang sampai 2 kali, 2 periode jadi ketua umum ada. Gitu. Makanya nggak jaminan
udah 20 tahun klub, 20 terus 10 10 pergantian. 10 pergantian nggak jaminan. Kayaknya 8 atau 9 saya lupa. Terus untuk harapan kedepannya nih sebagai ketua umum PCOI saat ini, apa sih yang diharapkan dari PCOI ini, Tante? Harapan ke depan seperti apa? Ya, ya harapan kedepannya pasti ingin klub kita ini semakin lebih baik ya. Bukan hanya apa namanya bertambah membersnya, kesulitan dan keguyupan dari setiap member dan chapter, kita ingin menambah juga chapter-chapter yang di luar Kepulauan Jawa, mungkin di Kalimantan, di Suramadu, mungkin sampai di Papua kali ya kalau misalnya Amin. ada, amin gitu kan. Sulawesi sih juga udah ada, Sulawesi Selatan, terus Kendari itu juga udah ada pengguna Volvo, Cuman Aceh masih, ada gitu loh. masih Belum. Karena Lampung pun juga udah sebenarnya ada lama gitu. itu ya Lampung ya juga. Ya, Cuman itulah belum harapannya. pembentukannya aja. Jadi saat ini chapter baru Jawa dan Bali ya. Jawa Bali. Jawa Bali. Jawa Bali. Harapannya sih bisa nambah di luar Jawa Bali itu, Sumatera, Kalimantan Iya. atau Sulawesi. Supaya mereka pun juga apa namanya bisalah berbagi ilmu juga, mendapatkan dengan adanya banyak chapter-chapter itu akan apa namanya timbullah bengkel-bengkel ya. Kadang-kadang ini kan kesulitan mereka yang di luar Kepulauan Jawa itu kan bengkelnya ya. Karena bengkelnya juga minim, mungkin satu juga nggak ada gitu kan di area itu. Sedangkan mereka ada mobil Volvo-nya, otomatis mereka pasti akan kesulitan untuk mendapatkan spare part untuk mobilnya. Makanya kadang misalnya dari Kendari, Sulawesi, terus Makassar atau di Aceh atau di mana, cuman ada 1-2 orang pemakai Volvo, kita undang mereka ke WhatsApp grup all chapter gitu loh. Jadi untuk bantu-bantu informasi gitu loh. Bisa terbentuk di wilayah mereka chapter Wilayah baru ya. iya. Jadi kan bisa mengembangkan usaha juga, ya kan, nilai positifnya. Mereka bisa apa namanya melakukan kegiatan usaha, partner usaha juga, sehingga jadi bisa berkembang lah. Seperti itu. Wah, seru nih bahas PCOI ini. Bolak mondar mandir ke bengkel, jadi seolah kesannya image-nya si bengkel jelek. Saran saya sih pemakai Volvo gantilah spare part yang baru, kalau perlu original.